Semangat pagi, ini unitnya Sani ya, Sani 215 C9 nih ya. C9 dia masih menggunakan engine itu, dia masih menggunakan apa, VIP ya, PIV ya, masih menggunakan PIV. Kita troubleshooting elektrik ya. Nah, di situ sudah kita terhambur ya, sudah terhambur nih. Ini baterainya kita pasang di bawah. Itu masnya masih. Wah, oke. Ini pemanas ya, pemanas untuk ke engine. Yuk kita lihat ke dalam. Ini ada yang short ya, ini terbakar, jadi kita ganti kabel ini. Kabel aslinya itu yang ini. Nah, jadi kalau pas waktu start tuh dia fuse-nya putus terus ya, putus terus. Fuse yang ini ya, nah fuse F1 ini, fuse F1 ini dia fuse utama ya, dia fuse utama untuk on start semua relay itu dari sini, semua relay yang ini ya. Nah, ini kan relay ini semua relay ini itu dari fuse ini, dari fuse ini. Terus ini untuk safety relaynya alternator ya, alternator ini ke ground alternator. Terus di satu soket ini dia yang ini ya, nah yang ini groundnya untuk starter motor. Ini relaynya. Terus kita juga cari di sini ya teman ya. Jadi microshot ini dia standby ya, dia standby untuk starter, safety starter ini, safety starter. Jadi pada saat dia pada saat dia posisi seperti ini ya, posisi seperti ini arusnya ini kabel satu ini ya, dia terhubung dengan yang hitam, Nah, jadi posisi seperti ini bisa start ya kan, start. Nanti arus yang masuk ke sini, nah arus yang masuk ke sini, nah ini dia startnya lewat ke sini. Lo relay ini relay starter ya, relay starter itu dia ada di K3 ya, K3. Nah, lalu kemudian pada saat dia ini kita tekan itu kan pakai di handle situ, tek, jadi tekan, terus dia akan hilang arus ke relay. Nah, namun dia ada membuka arus ke solenoid lock ya, solenoid lock. Oke, ini banyak sekali tuh sedang pasang motor starter. Aduh, ini kita juga udah ladil semua ini guys. Terus ini ya, ini untuk prehead, dia ini apa ya, prehead ini bahasanya glow plug. Nah, ini relaynya glow plug ya, glow plug itu relaynya. Kita akan beresin lagi nih. Aduh, sudah 2 hari nih guys. Dan sekarang kita ini sudah bisa start dan normal lagi ya. Ya kita harus banyak membaca ya teman-teman ya, banyak membaca, terus buka skematik juga ya. Apabila skematik yang ada di dalam bukunya ini tidak mencukupi ya, kita cari referensi lain. Masalah tadi waktu dia putus-putus terus ya kan, yang ini putus-putus terus. Kita sudah coba pakai kita manual ya, kita manual ke sana ke dalam starter langsung, dia masih tetap begitu, dia start putus. Padahal itu kita sudah tidak punya jalur untuk ke sana ya. Nah, ini jalurnya sudah kita ganti. Ini kita ganti lewat luar ya, lewat luar. Jadi artinya sudah tidak ada short lagi, tapi dia masih putus-putus. Jadi kita juga cek ke alternator ya, alternator.
Tapi untuk komponen-komponen apa namanya, untuk komponen yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di relay ini teman-teman bisa lihat di sininya ya, teman-teman bisa lihat di sininya. Nah ini ya, di sini nanti ada relay NO sama relay NC ya. Nah ini lihat di belakangnya sini. Nah terus kalau seperti ini, nah beda-beda kan susunannya, coba lihat. Nah ini beda susunannya, dia sejajar 3 1. Kalau ini 4 sudut. Nah ya, jadi teman-teman harus pelajari di sini ada NONC untuk apa namanya, untuk menggabungkan relay ini yang akan disampaikan ke relay ini ya. Jadi berhubungan deh ya, relay berapa ini, K10 dengan relay K3 ini berhubungan. Jadi pada saat K10 itu dia yang ini ya, yang 27 ini. Nah, kabel 27 ini dia standby di sini. Standby di sini ya, di micro switch. Standby di sini. Kabelnya yang ini. Kabelnya yang ini yang agak gede nih. 27. Nanti kemudian pada saat micro switch ini dia dalam kondisi seperti ini kan, dia kondisi menyambung nih. Menyambung. Maka dia akan keluar lagi ke sini. Kabel yang kecilnya ini ya. Kabel yang kecilnya ini, satunya ini kan ada 2 nih. Nah ada 2 nih, yang satunya yang kecil ini dia akan nyambung ke K3, nyambungnya di sini. Nah ini ternyata kabel 22 nih. Nah nyambungnya ke sini sebagai power 30 ya. Ini power 30 nya, ini groundnya, ini sinyalnya. Nah ini baru beban ke starter. Oke, jadi ada K3 sama K10. Kita ulangin dari kontak ya. Dari kontak ini, dari kontak nanti akan ada arus ACC ya, arus on lah ya, arus on yang akan masuk ke relay 10 K10. Dari relay K10 aktif ya, aktif, dia akan mengantarkan arus ke micro switch. Dia micro switch ini. Nah, di micro switch ini. Setelah masuk ke sini, dia akan diantar lagi ke relay nomor K3 yang ini sebagai arus 30 ya, sebagai tegangan 30. Nah, lalu yang ini yang ada anunya ini, yang ada lakbannya ini, nanti dia akan dapat pancingan ya, dapat sinyal dari kunci kontak. Lalu aktif, maka diantarlah ini ke motor starter. Oke, selesai ya teman-teman ya. Itu tadi kenapa kok dia itu kemarin ini putus-putus terus ya, putus-putus terus. Yang ini ya, kenapa yang ini putus-putus terus? Jadi temuan kita itu adalah di dinamo cas ya, dinamo cas. Yang dinamo cas itu yang ini pengisiannya ya. Jadi dinamo cas di sana itu yang ada di motor itu dia kekurangan, dia kotor, jadi sehingga pada saat start arus tuh menjadi berat ya, karena dia kurang arus, dia jadi berat. Untuk ini, untuk kenapa dia sekring itu mudah putus, nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya, karena akan ada beberapa penyebab daripada sekring itu putus. Bukan karena short saja dia itu putus, tapi karena beban ya, karena beban. Oke, ini sedang kita rapikan ya, akan kita rapikan. Ini sudah sebagian saya ikat, masih banyak, apalagi yang ini. Nah, ini belum tak ikatin semua, ini masih terhambur.
Oke, itu aja teman-teman ya. Jangan lupa kopinya untuk selalu di bawah ya. Kopinya di bawah, bukan di bawah, di bawah. Oke, di sana ada teman saya, kemana tadi orangnya. Oke, itu aja yang bisa dibagikan untuk rangkaian dari starternya Sunny SY215C ya. Oh ya, jadi dari untuk Sunny 215C ini dia starternya tidak masuk ke dalam controller. Dia sendiri ya. Sendiri. Dia terpisah dengan dia manual ya, di manual ibaratnya. Jadi seandainya misalnya kita lepas nih. Ya, kita lepas nih controller. Ya dia tetap bisa start. Ya, engine tetap bisa start ya. Dan yang gede-gede ini adalah power utama teman-teman ya. Power utama di dalam sini itu dia ada 2 ground. Ya, ada 2 ground. Jadi teman-teman kalau ada 3 ground di sini berarti dia short. Jadi di sini ada 2 ground. Oke. Nanti kita juga akan bahas masalah pengukuran ya teman-teman ya, pengukuran, tapi kayaknya agak ini nih, kalau pengukurannya agak lama kita ya. Kalau teman-teman continuity itu saya sarankan gini, kalau continuity teman-teman continuity itu lepaskan dulu kabel yang akan kita continuity itu dari bebannya ya. Jadi contohnya begini, misal kita mau continuity kabel, ibaratnya kita mau continuity kabel kabel starter umpamanya. Kabelnya ini umpamanya ya, yang ini kan sudah tak putus nih. Kabelnya ini nih umpamanya continuity ya. Ini kan ke starter. Jadi yang ada di starter tuh teman-teman harus lepas dulu. Karena pada saat ini tidak dilepas ya, ini bisa jadi ground akhirnya, terbaca, maksudnya ohmnya terbaca sama apo ya, terbaca. Jadi tidak membaca kabelnya aja tapi komponennya ikut terbaca nanti. Jadi dilepas. Jadi misalnya kita mau ngukur ini nih dari sana. Ini punya AC sih sebenarnya. Yang gampang aja mana ya? Controller lah ya. Jadi kalau kita mau ngukur kabel controller ini dengan ujungnya di mana nih umpamanya? Umpamanya ujungnya dia di sini ya kan? Ujungnya di sini. Jadi kita lepas ini, kita juga lepas ini ya, untuk mengetahui bahwa kabel ini short atau putus. Tapi kalau kita lepas ini dan ini tidak dilepas, yang kita ukur tuh ini malah jadinya ya. Oke. Itu aja, semoga ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam otodidak.